Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang matematika peminatan. Kalau di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang limit fungsi trigonometri. Kemudian di kelas 11 kalian juga sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar gitu ya. Maka kali ini kita akan membahas tentang limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Jadi maksudnya di sini apa? Limit di ketakhinggaan. Kalau misalkan di kelas 11 atau yang kemarin di limit fungsi trigonometri itu X mendekatinya ditentukan, atau kalau dalam trigonometri kemarin pi per 2 gitu ya, atau X mendekati pi per 2, X mendekati pi dan seterusnya. Kemudian kalau di limit fungsi aljabar X nya itu X mendekati 3, X mendekati 2 dan seterusnya, ditentukan seperti itu. Tetapi yang akan kita bahas di sini apa? Yang akan kita bahas yaitu X mendekatinya mendekati tak hingga. Nah, sebelum lanjut bagaimana proses penyelesaiannya, kita harus tahu dulu apa itu tak hingga gitu ya. Oke, kalian perhatikan. Nah, ini namanya tak hingga. Ini simbolnya seperti ini, tak hingga, atau biasa disebut infinity. Oke, jadi sebelum belajar bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi di ketakhinggaan, kita sudah tahu dulu ini adalah simbolnya tak hingga, bacanya tak hingga atau infinite gitu ya. Adalah sebuah konsep abstrak. Jadi tak hingga ini adalah konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas dan relevan dalam sejumlah bidang. Misalkan yang sering digunakan tak hingga itu kalau misalkan matematika atau fisika. Nah, simbol tak hingga ini artinya sesuatu artinya sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, tetapi sesuatu ini bukan bilangan. Jadi ini sesuatu yang lebih besar dari bilangan, tapi dia itu bukan bilangan. Dengan kata lain, apa? Tidak ada bilangan yang lebih besar dari tak hingga gitu. Jadi tak hingga itu adalah sebesar-besarnya bilangan, sebesar-besarnya sesuatu dibandingkan dengan bilangan, tetapi dia bukan bilangan gitu. Bingung ya? Nanti pelan-pelan kalian pahami. Nah, selanjutnya bagaimana penyelesaian dalam limit di ketakhinggaan fungsi aljabar ini? Kalau kemarin dalam limit fungsi aljabar ada 3 cara penyelesaian. Yang pertama substitusi langsung, kemudian yang kedua itu pemfaktoran, yang ketiga adalah merasionalkan penyebut. Nah, untuk di tak hingga ini gitu ya, hampir sama cara menyelesaikannya. Ada juga tiga cara yang kita gunakan. Tapi sebelum itu kalian perhatikan dulu, karena tak hingga itu bukan sebuah bilangan, jadi namanya bukan bilangan, berarti bisa dikatakan bahwa tak hingga itu bisa bukan bilangan ganjil, bukan bilangan genap, bukan bilangan prima gitu ya. Nah, jadi definisi tak hingga sendiri kita bisa simpulkan bahwa tanpa batas-batas ukuran. Jadi nggak punya batas, nggak punya ukuran, nggak punya jumlah, dan nggak ada akhirnya. Jadi dia sebesar-besarnya. Kalau kamu punya bilangan 1000, berarti kan batasnya yang paling besar itu 1000. Sedangkan tak hingga itu sebesar-besarnya, bahkan di atas 1.000.000, di atas bilangan yang bisa kamu sebutkan atau tidak ada akhirnya, karena dia yang paling besar gitu. Kemudian perhatikan definisinya. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval, intervalnya a, tak hingga, maka untuk limit x mendekati tak hingga untuk fungsi fx sama dengan L, bermakna bahwa nilai fx dapat dibuat sebarang dekat ke L dengan cara mengambil X yang nilainya cukup
besar. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Apakah sama dengan limit fungsi aljabar? Jadi penyelesaiannya di sini untuk yang tak hingga ada 3. Yang pertama substitusi langsung, ini sama dengan di limit aljabar. Kemudian yang kedua membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau di limit aljabar kita pemfaktoran, kalau yang di sini adalah dengan pangkat tertinggi. Kemudian yang ketiga merasionalkan penyebut, sama di limit aljabar juga ada merasionalkan penyebut. Oke. Selanjutnya tipe-tipe soal seperti apa yang kita bisa selesaikan dengan menggunakan cara yang pertama, substitusi langsung. Kita langsung saja ke contoh. Substitusi langsung. Jadi kalau misalkan limit X mendekati A, Fx sama dengan Fa, maka berlaku juga untuk yang di sini. Kalau di sini di limit aljabar seperti ini, maka di dalam limit tak hingga juga berlaku hal yang sama. Jadi kalau ada soal yang pertama seperti ini, maka apa yang pertama dilakukan? Karena dilihat dari soalnya, kita langsung bisa mensubstitusi secara langsung. Limit X mendekati tak hingga untuk X ditambah 3 sama dengan titik-titik. Jawabannya X nya kita langsung substitusi langsung, yaitu tak hingga ditambah 3 sama dengan tak hingga. Oke ya, gitu. Kenapa ibu jelek banget ini bikin tak hingganya. Oke, selanjutnya untuk limit X mendekati tak hingga dengan fungsinya X kuadrat ditambah 2X ditambah 4, maka kita bisa langsung mensubstitusikan. Ciri-cirinya soal yang bisa langsung disubstitusi seperti ini. Jadi bukan akar, bukan juga pecahan. Maka disubstitusi langsung. Agak ribet begininya, ditambah 2 kali tak hingga dikurang 4. Jadi setiap X nilainya diganti dengan tak hingga. Di sini berarti tak hingga ditambah 2 kali tak hingga dikurang 4. Jadi jawabannya adalah tak hingga. Oke, sekarang kita akan ke contoh soal yang penyelesaiannya yaitu dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Contoh soal yang pertama, untuk limit X mendekati tak hingga untuk X per 1 ditambah X kuadrat sama dengan titik-titik. Maka apa yang pertama kita lakukan? Kita cek terlebih dahulu pangkat tertingginya yang di atas atau pembilangnya ada X nya. Kemudian penyebutnya juga ada X pangkat 2, maka pangkat tertingginya berapa? X pangkat 2, maka pangkat 2 inilah yang kita gunakan sebagai pembagi. Kita selesaikan. Di sini aku tulis limit X mendekati tak hingga, langsung kita bagi X dibagi X pangkat 2 1 ditambah X pangkat 2 per X pangkat 2. Oke, paham ya? Nah, dari sini limit X mendekati tak hingga, maka ini jawabannya 1 per X per yang di atas ini, maka di sini 1 per X pangkat 2 ditambah yang ini bagi ini jadinya 1. Kemudian sudah tidak ada yang bisa dioperasikan lagi. Kalau sudah tidak ada, maka kita tuliskan di sini menjadi limit X mendekati tak hingga untuk 1 per X, limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat 2 ditambah limit X mendekati tak hingga untuk 1. Maka jawabannya untuk yang di sini 0 per 0
ditambah limit tak hingga ke 1, maka jawabannya 0/1 alias 0. Gitu cara menghitungnya. Kemudian Ibu kasih contoh lagi, yaitu untuk 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 5. Ini lebih panjang ya, polinom. X 8x pangkat 3 dikurang x ditambah 2. Jadi pangkat tertingginya sudah jelas, yaitu x pangkat 3. Maka sebagai pembaginya nanti adalah x pangkat 3. Maka kita langsung aplikasikan saja ke soalnya. Jadi di sini tetap dituliskan limit x mendekati tak hingganya, kemudian pernya jangan lupa di sini berarti 4x ini Ibu tuliskan satu-satu supaya kalian nggak bingung. Kalau yang pertama tadi Ibu tuliskannya gabung nih, ditambah 2x pangkat 2 per x pangkat 3 dikurang 5 per x pangkat 3. Kemudian yang di bawah 8x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikurang x per x pangkat 3 dikurang 2 per x pangkat 3. Ibu geser ke sini supaya muat banyak. Nah, dari sini kita bisa menemukan hasilnya mendekati tak hingga. Di sini 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 jawabannya 4. Ya kan, sama-sama habis. Kemudian 2x kuadrat di per x pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 2 per x. Kemudian selanjutnya dikurang 5 per x pangkat 3. Kemudian yang bawah 8, sisa 8 ditambah 1 per x kuadrat. Kemudian ini tidak bisa dioperasikan, 2 per x pangkat 3. Maka dari sini kita sudah tidak ada yang bisa dioperasikan, kita ganti semua x-nya dengan tak hingga. Maka di sini 4, di sini ditambah 2, kemudian x-nya diganti tak hingga, berapa jawabannya? Oh, 0. 5 dikurang ini x-nya jadi tak hingga, substitusi tak hingga 0. Kemudian 8 ditambah 1 dibagi tak hingga, jawabannya 0, dikurang 2 dibagi tak hingga, jawabannya 0. Jawabannya 4 per 8 atau 1 per 2. Oke, dari sini bisa ya menyelesaikan. Jadi beginilah contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan pembagian atau membagi dengan pangkat tertingginya. Kemudian kita akan mengerjakan soal yaitu yang menggunakan cara ketiga. Apa itu cara ketiga? Cara ketiga adalah dengan cara merasionalkan penyebut. Limit x mendekati tak hingga, dengan merasionalkan penyebut ini kalau bentuk-bentuknya akar, soalnya ada akar-akarnya. Sama tuh kayak yang limit fungsi aljabar kemarin, kalau bentuknya akar kita menggunakan merasionalkan penyebut atau mengalihkan dengan sekawannya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Sekawannya ini x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dikurang x ditambah 2 sama dengan titik-titik. Sekawannya apa? Sekawannya yang di dalam akar tetap ini, tetapi sekawannya tandanya positif, tetapi dia dalam bentuk pecahan, atau sekawannya sama saja dengan 1 gitu. Oke, kita lanjutkan.
limit X mendekati tak hingga untuk X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 dikurang akar X ditambah 2 dikali dikali dengan sekawannya, berarti akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 kemudian ditambah akar X ditambah 2. Ini juga di bawah seperti itu, X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 ditambah akar X ditambah 2. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan mengalihkan apa? Ya kita operasikan saja. Yang di sini bentuknya pecahan, yang di sebelahnya pengalinya pecahan, yang di sini bentuknya biasa, maka ini kita alihkan dengan sini. Di sini positif, di sini negatif, maka sesuai dengan kaidah aljabar jawabannya dikuadratkan, sama saja dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 kuadrat ditambah kurungnya X ditambah 2 kuadrat. Oke ya, kalau sudah berarti yang bawahnya dia tetap X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 ditambah X ditambah 2. Oke. Kalau sudah, selanjutnya karena ini dikuadratkan maka akarnya hilang. Tetap ya, limit X mendekati tak hingga. Akarnya hilang jadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 ditambah X ditambah 2. Kemudian yang di sini tetap menggunakan akar X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 ditambah akar X ditambah 2. Oke, kalau sudah kita lanjutkan, maka limit X mendekati tak hingga ini kita operasikan, yang bisa dioperasikan X kuadrat dikurang X, di sini 2X ditambah X min 3 tambah 2. Setelah ini X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 ditambah X ditambah 2, ini kan kita bisa operasikan. Kita operasikan maka hasilnya ini dikurangkan ya, X kuadrat ditambah ini 2X. Oke, jadinya X dikurang 5. Kemudian di sini X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 ditambah X ditambah 2, maka lupa sama dengan, kita lanjutkan lagi. Dilihat pangkat tertingginya berapa di sini, pangkat tertingginya X pangkat 2, maka kita lanjutkan lagi dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Setelah kita tidak bisa mengoperasikan lagi X mendekati tak hingga, maka X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 ditambah X dibagi X pangkat 2 dikurang 5 per X pangkat 2. Kemudian tidak lupa di dalam akar X pangkat 2 per X pangkat 4, kemudian ditambah 2X per X pangkat 4
Ingat kenapa X pangkat 4? Sini tandanya akar ya, 3 per X pangkat 4. Ini pangkat 4 kecil. Kemudian ditambah lagi X per X pangkat 4 ditambah 2 per X pangkat 4. Maka kita selesaikan. Selanjutnya kita operasikan ini yang di atas. Maka limit ibu langsung saja, nanti penjabarannya kalian coba lagi. Nah, ibu langsung berarti ini 1 ditambah 1 per X, kemudian dikurang 5 per X pangkat 2, kemudian di sini akar 1 per X pangkat 2 ditambah 2 per X pangkat 3 dikurang 3 per X pangkat 4 ditambah akar 1 per X pangkat 3 ditambah 2 pangkat X pangkat 4. Maka jawabannya di sini langsung ini 1 tetap, kemudian ditambah 0 dikurang 0 akar 0 ditambah 0, ini juga 0 ditambah ini diganti dengan tak hingga, maka akar 0 ditambah 0, jawabannya 1 per 0 alias tak hingga. Oke, jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Memang agak panjang ya, tetapi nanti di sini ibu kasihkan rumus cepatnya. Nah, ini satu soal ini yang nomor 2 yaitu tentang contoh soal limit X mendekati tak hingga untuk akar 5X dikurang 3 dikurang akar X kuadrat ditambah 7 sama dengan titik-titik. Ini kalian kerjakan sebagai latihan soal gitu. Ini contohnya seperti yang ibu contohkan tadi, jadi silahkan dikerjakan sebagai latihan. Kemudian ibu tambah lagi satu soal, jadi latihannya 2 soal. Ini yang pertama nomor 2 dan nomor 3-nya yaitu limit X mendekati tak hingga untuk 4X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 5 dikurang akar 2X ditambah 1 dan sama dengan titik-titik. Nah, selamat mengerjakan tugasnya. Ini latihan soalnya ada 2. Kemudian jika ada hal yang kurang dipahami, silahkan disimak kembali penjelasan ibu. Kemudian kalau masih belum paham, silahkan ditanyakan. Sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.